طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah khonifillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini, sebelum datangnya bulan Ramadan, kita kembali mempelajari fikih-fikih tentang puasa. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan dalam judul muhadarah kita, SOP Ramadan, ya, standar operasional puasa Ramadan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang namanya pahala dengan kata ajr, demikian pula para pekerja itu diberi ganjaran penyebutannya dengan kata ajr. Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ajr, pahala yang tidak terputus. Ini perihal ibadah. Adapun perihal amalan dunia, kata Nabi SAW, u'tul ajira ajrah. Berikanlah orang yang digaji itu, dipekerjakan itu gajinya qabla ayyajiffa araquhu, ya, sebelum kering keringatnya. Sama-sama menggunakan kata ajr, balasan. Maka sebagaimana orang kalau ingin bekerja, kalau dia tidak tahu apa jenis pekerjaan yang akan kerjakan, ditakutkan dia tidak akan mendapatkan hasil maksimal dari kerjaannya atau upayanya. Maka demikian pula ketika kita ingin beribadah dan tidak tahu ibadah jenis apa yang akan kita kerjakan, dikhawatirkan ibadah kita itu tidak menghasilkan, tidak bisa sampai menghasilkan nilai yang kita harapkan. Kemudian juga di antara hal yang menjadi kaidah dalam agama kita, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Dan sebentar lagi insyaallah akan datang bulan Ramadan, bulan di mana kita beramal dengan amal puasa Ramadan. Maka tentulah di antara bentuk persiapan kita untuk sampai di bulan Ramadan adalah mempersiapkan ilmu tentang puasa Ramadan itu sendiri, tata caranya dan kaifiahnya. Baik, dan insyaallah mungkin pertemuan kita akan berlangsung sampai 2 sampai 3 kali pertemuan. Karena ada beberapa hal yang kita bahas. Pertama, tarikh, itu sejarah pensyariatan puasa. Itu bagaimana awal mulanya. Kemudian selanjutnya definisi dari puasa itu sendiri, kedudukannya, fadilahnya. Kemudian selanjutnya lagi hukum puasa dan hikmahnya. Kemudian yang selanjutnya hukum puasa sebelum Ramadan dan bagaimana kita menetapkan masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah niat dalam puasa. Kemudian selanjutnya sebab-sebab yang dimana seorang itu boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembatal-pembatal puasa. Kemudian hal yang mubah yang bisa kita kerjakan selama kita berpuasa.
Kemudian hukum terkait orang-orang yang ragu terhadap perkara puasanya. Kemudian perkara-perkara yang disunnahkan di bulan Ramadan, begitu juga puasa. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan selama berpuasa. Kemudian perihal qada puasa Ramadan. Kemudian tentang adab-adab berpuasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sampai kita bisa menyelesaikan dari poin-poin yang telah kita sebutkan. Baik. Puasa dari secara asal pensyariatannya dia disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ya, pada tahun kedua Hijriyah. Dan sebelum disyariatkan, maksudnya diperintahkan puasa itu, Nabi SAW telah berpuasa sebelumnya, yaitu dengan puasa Asyura. Ketika beliau datang ke Madinah di awal kali, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apa ini hari yang kalian berpuasa di dalamnya? Kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi SAW, "Nahnu ahaqqu bi Musa." Kita itu lebih berhak, kita lebih dekat hubungan kita kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi SAW pun berpuasa di 10 Muharram atau Asyura, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kemudian hal tersebut berlangsung selama 2 tahun. Kemudian Allah turunkan perintah tentang puasa di bulan Ramadan, yaitu di Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Yang selanjutnya, ketika puasa itu diwajibkan pertama kali, ya, dia datang dalam perintah yang sifatnya takhir, artinya dibolehkan memilih antara siapa yang mau berpuasa boleh, yang ingin membayar fidyah boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ya, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaknya dia membayar makanan fidyah kepada orang-orang miskin. Dan barang siapa yang tatawwa, berbuat baik, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Nah, selanjutnya kata seorang sahabat, kata Salamah bin Aqwa rahimahullah, beliau berkata, "Lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, kana man arada an yuftira wa yaftari hatta nazalat al-ayat allati ba'daha fanasakhatha." Maka barang siapa yang ingin berbuka dan membayar fidyah itu boleh, sampai turun perintah Allah di ayat setelahnya yang menghapuskan hukum ayat tersebut. Nah, ini marhalah yang pertama. Kemudian marhalah yang kedua, kewajiban berpuasa tidak pandang bulu. Nah, yang mana ayat selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda", sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian mendapati bulan Ramadan atau melihat bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Itu kewajiban. Dia tidak ada lagi orang itu boleh memilih. Ya. Orang boleh memilih, maka semuanya punya kewajiban untuk berpuasa. Kemudian dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau dalam Sigah Al-Jazm,
bahwasanya Ibn Abi Layla beliau berkata bahwasanya telah menceritakan kepada kami sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala Ramadan fasyaqqa alaihi. Tatkala datang bulan Ramadan, turun perintah puasa, maksudnya itu hal yang memberatkan mereka. Fakana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka as-sawma mimma yutiquhu wa rakhasa lahum fi dhalika fanasakhatha wa an tasumu khairul lakum. Ya. Maka siapa yang memberi makan setiap hari, maka di antara kami ada yang memberi makan setiap hari satu orang miskin dan dia meninggalkan puasa dari mereka yang tidak mampu dan diberi keringanan untuk mereka. Kemudian mansuh ayat tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Kemudian yang selanjutnya, marhalah yang ketiga, yaitu di mana puasa itu tidak tatkala awal kali diwajibkan, kalau seorang itu tertidur setelah maghrib, ya, dan dia belum berbuka, maka haram baginya makan dan minum dan jima sampai malam selanjutnya. Sampai malam selanjutnya. Ya, jadi kalau sudah masuk saya berbuka dan dia belum sempat berbuka, kemudian tertidur, begitu kebangun tidak ada lagi hitungan imsak. Pokoknya ketika terbangun, mau jam 9 malam kebangun, jam 10 kebangun, nggak boleh lagi makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima. Mereka harus menahan diri sampai keesokan harinya. Nah, sampai keesokan harinya. Nah, dan ini disebutkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi." Ya, adalah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu berpuasa kemudian datang waktu berbuka, kemudian dia ketiduran sebelum dia berbuka, lam ya'kul lailatahu wala yaumahu, maka dia tidak makan di malamnya, tidak pula di siang harinya, hatta yumsiya, sampai dia memasuki waktu sore. Ya, ini tingkatan yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir, ya, penutupnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu min khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari munculnya fajar. Ya, ada keluasan setelahnya di mana para sahabat ketika waktu maghrib tiba boleh bagi mereka untuk makan walaupun ketiduran setelahnya dan bangun sampai akhirnya terbit fajar. Karena itulah faedahnya kita mempelajari hal ini agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syariat itu datang, khususnya kita datang dengan kesempurnaan yang penuh dengan banyak keringanan. Alhamdulillah kita tidak merasakan puasanya para sahabat yang mereka harus menahan diri dari hanya gara-gara apa? Ketiduran. Mungkin orang capek dari seharian bekerja, pulang istilahnya sambil ngabuburit, duduk-duduk di kursi, ketiduran. Begitu setelah azan maghrib, bangun, sudah maghrib, saya belum berpuasa karena saya belum buka puasa karena terlalu ngantuk. Giliran bangun udah nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kebayang bagaimana dehidrasinya. Bulan Ramadan di sana itu rata-rata semua musim panas, suhunya lebih dari 40 derajat. Nah, kebayang. Jadi, alhamdulillah kita berada di masa syariat itu telah sempurna. Wallahilhamdu wa minna. Nah, kemudian ini faedah yang hendaknya kita harus pahami, maksudnya ketika mempelajari tarikh dari pensyariatan puasa itu, hendaknya masing-masing dari kita hadir dalam hatinya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syariat yang datang dengan kesempurnaan, kesempurnaan yang penuh dengan keringanan di dalamnya, dan akan berlalu bersama kita pembahasan-pembahasan yang menyinggung tentang bagaimana Islam itu memberikan keringanan dalam ibadah puasa ini bagi orang-orang yang tidak sanggup dan seterusnya. Kemudian selanjutnya definisi puasa.
Puasa secara asal, secara bahasa bermakna al-imsak, menahan. Semua bentuk menahan diri artinya puasa. Sebagaimana dalam surah Maryam, ketika Maryam ditanya oleh kaumnya, oleh Bani Israel, ya, kenapa kamu bisa melahirkan tanpa suami? Nikah pun enggak. Sampai disebutkan dalam kisahnya, kata Bani Israel itu, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, ma kana abuki imra'a su'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Ya, wahai saudarinya Harun, bapakmu itu bukanlah lelaki yang buruk, tidak pula ibumu itu seorang wanita pelacur. Kok kamu bisa punya anak tanpa bapak? Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam, fakuli wa imma yastalannaka ahadun fakuli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Kalau seorang bertanya kepada perihal keberadaan anakmu, maka katakanlah, saya bernadar kepada Ar-Rahman puasa, shauma falan ukallima al-yawma insiya, sehingga saya tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Mereka terus bertanya, maka Maryam pun fa asyarat ilaihi. Maka Maryam memberikan isyarat, coba kamu tanya anak saya. Maka mereka pun berkata, wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa mengajak bicara anak yang masih balita, baru saja lahir? Maka seketika Allah munculkan mukjizatnya kepada Nabi Isa, faqala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa ketika itu bisa berbicara padahal masih bayi. Bentuk mukjizat Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan terhadap kehormatan Maryam alaiha assalam. Alhasil maksud dari kata puasa di sini adalah menahan diri. Nah, jadi kapanpun seorang menahan diri artinya dia berpuasa secara bahasa. Jadi orang kalau diam-diam ditegur sapa, berbaik sangka lah, oh dia lagi puasa, bukan lagi malas ngomong, dia lagi puasa. Atau lebih memilih menyendiri, nggak mau keluar rumah, oh dia lagi puasa. Maksudnya puasa dari sisi makna bahasa. Nah, adapun dari sisi syariat, para ulama itu beragam mendefinisikan makna puasa. Ada yang mengatakan maksudnya puasa itu adalah menahan diri dari segala macam pembatal dan terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tetapi definisi ini itu seakan-akan mengesankan. Maksudnya, andai kata ada orang kafir yang berpuasa, puasanya sah. Kenapa? Ya, kalau orang kafir berpuasa menahan diri dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu sah berdasarkan definisi ini. Ini antara definisi yang termasuk paling bagus, yang paling jamek, yang paling menutup celah untuk masukkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah definisi yang disebut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kata beliau, ya, imsakun maksus an syakhsin maksus fi zamanin maksus. Ya, menahan sesuatu dari orang yang khusus, dari sesuatu yang sifatnya khusus pada zaman yang khusus. Terlalu khusus. Ya. Menahan sesuatu yang khusus artinya apa? Karena yang namanya puasa tidak semuanya kita tahan. Ya, tidak semuanya itu sama. Masa puasa nggak boleh buang hajat, misalnya. Atau masa puasa nggak boleh meludah, misalnya. Apalagi masa puasa nggak boleh bernapas. Karena tidak semuanya terlarang, hanya pada perkara-perkara yang khusus. Dan nanti akan disebutkan pada bagian pembatal-pembatal puasa. Imsakus maksus, aisya'in maksus, dari perkara-perkara yang sifatnya khusus, fi zamanin maksus, ya, dari zaman yang khusus. Ya. Nah, dari zaman yang khusus artinya puasa itu waktunya tertentu. Ya, zaman ini maksus. Dan dari orang maksus, ya, dari orang yang maksus, artinya pelaku, orang yang berpuasa itu sendiri khusus. Artinya enggak semua orang itu ketika dia berpuasa diterima puasanya, karena an syakhsin maksus, dari orang yang terkhusus. Dan terkhusus di sini maksudnya adalah
itu orang Muslim. Nanti kan kita sebutkan syarat-syaratnya. Kemudian selanjutnya, kedudukan puasa Ramadan dan keutamaannya. Jadi puasa Ramadan itu adalah puasa yang mengumpulkan beragam keutamaan. Jadi puasa secara umum ada fadilah tersendiri masalah puasa. Seperti man shoma yawman fi sabilillah misalnya. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, kan gitu. Ini mencakup puasa sunnahnya dan puasa wajibnya. Nah, kemudian selanjutnya fadilah tentang bulan Ramadannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya fadilah karena puasa tersebut dikerjakan di bulan Ramadan. Di fadilahnya itu terkumpul. Ya, kalau disebutkan dalilnya mungkin ngambil waktu khusus karena dibuatkan muhadharah secara khusus tentang fadilah puasa juga itu cukup panjang. Nah, yang kita sebutkan beberapa dalil di antaranya di mana Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba." Manzilahnya kedudukan puasa Ramadan ini adalah rukun dari rukun Islam. Di mana Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Ya, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian di antara fadilahnya yang disebutkan Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Baik. Selanjutnya, hukum dari puasa Ramadan. Hukum dari puasa Ramadan adalah kesepakatan kaum muslimin bahwasanya dia wajib. Rukun dari rukun Islam dan dia wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Baik. Jadi kalimat kutiba bermakna ay furida, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan dalam hadisnya Nabi SAW tatkala memberikan tahiyah kepada para sahabatnya dengan masuknya bulan Ramadan, katakan Ramadan syahrul mubarak farada alaikum as-siyamahu. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Bukan hukumnya adalah wajib. Baik, kembali berdasarkan ayat juga. Pertama, dalam ayat ini juga disebutkan syarat dan namanya orang yang berpuasa yaitu mukmin. Karena yang disuruh adalah orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, keluar dengannya orang kafir. Kemudian kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan puasa itu terhadap umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menunjukkan bagaimana rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu mendapatkan fadilah dengan puasa, maka Allah menjadikan puasa itu menjadi syariat kita, karena Allah juga ingin memberikan kita fadilah dan keutamaan melalui puasa. Kalau Syekh Abdul Utsaimin sendiri mengatakan bahwasanya, dan dari sini pun kita bisa mengambil pemahaman bahwasanya puasa itu ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memberikan kita keringanan. Sisi keringanannya apa? Karena umat-umat terdahulu berpuasa, sehingga kita yang mengerjakannya tidak merasa bukan kita doang yang puasa. Kalau kita tahu ada banyak orang yang mengerjakannya, maka kita akan memberikan perasaan lebih ringan ketimbang kita hanya menyadari bahwasanya kita doang yang mengerjakan perkara tersebut. Nah, kemudian puasa orang-orang sebelum kita, orang-orang Yahudi, cuma dikatakan bahwa orang Yahudi di masa sekarang itu mereka puasanya itu dari matahari terbenam sampai terbenam di esok harinya. Dan sebagian waktu mereka berpuasa tatkala matahari terbit sampai terbenam. Lain halnya orang Nasara. Orang Nasara ya mereka itu berpuasa
kadang cuma pagi sampai siang. Dan mereka mengatakan bahwa puasa di sisi mereka itu sifatnya takhir, ya, kebebasan, suka-suka mereka. Mereka mau puasa boleh, tidak puasa juga tidak boleh. Sebenarnya para ulama mengatakan ini adalah bentuk tahrifnya, bentuk bagaimana mereka merubah agama mereka. Karena puasa itu sabit dalam agama mereka, tapi mereka tidak mengikutinya. Dan bahkan bentuk puasanya sebenarnya secara asal itu menyerupai dengan puasanya orang-orang Yahudi. Cuman karena katanya Paulus itu melarang mereka dari mengikuti kitabnya orang-orang Yahudi itu, akhirnya mereka muncul dengan kesimpulan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian selanjutnya syarat dari orang-orang yang wajib mengerjakan puasa. Ya, syarat yang pertama adalah Islam, sehingga tidak sah yang namanya puasa dari orang yang kafir. Dan telah kita sebutkan dalilnya, ya dengan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya, wahai orang-orang yang Islam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sehingga tidak ada kewajiban bagi orang-orang kafir. Kalau misalnya ada orang kafir, dia berniat puasa sebagaimana niat puasanya orang Islam. Karena kadang sebagian ahli kitab itu yang ingin masuk Islam, mereka pelajari dulu, kemudian mereka amalkan. Setelah mereka coba merasa tentram, baru mereka syahadat. Ya. Nah, kalau mereka kerjakan puasa lillahi ta'ala, kemudian mereka masuk Islam, maka dengan syahadatnya itu puasa yang mereka kerjakan sebelum Islam sah. Mereka akan dapatkan pahalanya. Tetapi kalau mereka tidak bersyahadat, maka puasa itu tidak akan mereka dapatkan pahalanya. Mungkin Allah akan balas di kehidupan dunia. Sebenarnya disebut oleh para ulama, maksudnya orang-orang kafir itu disegerakan balasan mereka di kehidupan dunia, sehingga mereka tidak akan dapatkan lagi di akhirat, dan mereka tidak punya alasan lagi untuk menuntut di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kemudian. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh, ya, dewasa. Dewasa dalam tinjauan syariat ada beberapa hal yang bisa dijadikan ukuran. Pertama, ihtilam, yaitu mimpi jima, yang menunjukkan seorang itu telah dewasa. Yang kedua adalah tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, keluarnya darah haid bagi para wanita. Yang keempat adalah umur 15 tahun. 15 tahun ini diambil dari kisah di mana Nabi SAW menyeleksi sebagian para sahabat tatkala perang Uhud yang belum cukup 15 tahun, beliau suruh kembali ke Madinah. Yang lebih cukup 15 tahun lebih, beliau persilahkan untuk ikut dalam peperangan. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Ya, berakal, karena Nabi SAW bersabda, rufi'atil aqlamu an thalathin, diangkat pena dari 3 golongan. Maksudnya tidak ada kewajiban terhadap syariat bagi 3 golongan tersebut. Orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai dewasa, dan orang gila sampai berakal. Sehingga kalau mereka kehilangan akalnya, ya tidak ada kewajiban puasa. Andai kata ada orang yang puasanya datang timbul, kesadarannya itu hilang timbul. Nah, ketika misalnya dia berniat puasa, begitu masuk waktu duha muncul gilanya, batal puasanya. Dan begitu dia tersadar mungkin di saat waktu zuhur, dia cuma punya kewajiban menahan diri sampai matahari terbenam. Dan puasanya tidak dianggap. Nah, tidak dianggap karena dia hilang akalnya. Kemudian syarat yang keempat adalah kemampuan untuk mengerjakan puasa tersebut, sehingga orang-orang yang sakit dengan sakit yang tidak harapkan sembuhnya, atau misalnya orang yang tua sudah tidak sanggup puasa, maka tidak ada lagi kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya, orang yang meninggalkan puasa Ramadan
tanpa uzur. Aja lagi. Cepat banget. Entah dia meninggalkan sebagiannya atau seluruhnya tanpa uzur, entah karena malas atau ya, dengan sengaja. Ada para ulama sepakat dia adalah dosa besar. Mereka berselisih apakah harus bayar, mereka harus mengqadha atau tidak. Ya, sebagian para ulama mengatakan diqadha, seperti Ibnu Qudamah dan Syekh bin Baz juga mengatakan diqadha. Begitu juga Ibnu Abdul Bar, mereka mengatakan qadha. Alasannya adalah puasa itu kewajiban yang ditanggung oleh setiap hamba, sehingga dia tidak akan luput kewajiban tersebut kecuali dengan dikerjakan, sehingga wajib qadha. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekh Ibnu Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak wajib qadha. Nah, dan mereka mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwa tidak wajib qadha ini berpendapat tidak wajib qadha, cuman dia hendaknya memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnahnya bukan untuk menutupi kekurangan puasanya, cuma sebagai bentuk taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man taba illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali mereka yang taubat, beriman dan amila salihah, mengerjakan amal saleh. Amal saleh banyak bentuknya sebagai bentuk taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khusus kepada ibadah yang ditinggalkan, maka lebih utama didatangkan bentuk ibadah yang serupa dengan jenis ibadah yang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau misalnya dia banyak meninggalkan sholat wajib, maka lebih utamanya dia memperbanyak sholat sunnahnya sebagai bentuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia meninggalkan puasa Ramadannya, maka sebagai bentuk taubatnya dia kepada Allah, dia memperbanyak puasa sunnah tanpa ada qadha puasa. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala qada'a wala yaqdi muta'ammidun bila udhrin shauman wala salatan wala tasihhu minhu. Dan tidak ada qadha bagi orang yang dengan sengaja tanpa uzur meninggalkan puasa dan juga sholat. Dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cukup bertobat dan menggantinya dengan amalan-amalan sunnah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan salah satu alasannya bahwasanya yang namanya puasa Ramadan itu adalah jenis amalan yang terbatas waktunya. Maka kalau dia telah keluar waktunya, maka dia tidak ada maka ketika seorang mengerjakannya, hal tersebut dianggap percuma karena dia meninggalkannya dalam keadaan sengaja. Beda halnya bagi mereka yang memiliki uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, yang zahir adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menurut pendapat kita kuatkan ya. Yang pendapat pribadi lebih cenderung kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya tidak ada qadha. Dia menanggung dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertobat. Kemudian di antara bentuk benarnya tobatnya adalah dia memperbanyak amal saleh, khususnya dari puasa-puasa sunnah. Nah, selanjutnya masalah anak kecil. Apakah disebutkan tadi syaratnya adalah dewasa, balik. Nah, kalau anak kecil, apa hukum puasa anak kecil? Sejak kapan anak kecil itu diajari berpuasa?
Jadi anak kecil diajari berpuasa, para ulama berselisih pendapat di dalamnya. Ya. Cuman yang disepakati dulu bahwasanya dari para sahabat, di masa para sahabat, anak kecil itu sudah diperintahkan untuk berpuasa. Seperti kisah tatkala puasa Asyura itu masih menjadi puasa wajib di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datangnya puasa Ramadan. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat dari Rabi' bintu Ma'ud, beliau berkata Rasulullah SAW mengutus di pagi hari di hari Asyura itu kepada salah satu kampung dari Ansar sekitar Madinah. Beliau berkata, barang siapa yang berpuasa maka hendaknya disempurnakan puasanya, dan barang siapa yang pagi ini telah berbuka, maksudnya tidak berpuasa, hendaknya dia menyempurnakan harinya, maksudnya dia menahan diri tidak makan sampai terbenamnya matahari. Maka kata Rabi, "Fakunna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimuhu sibyanana sighar minhum." Ya, dan ketika itu kami pun berpuasa di Asyura dan kami pun membuat anak-anak kami berpuasa. Nah, kami pun membuat anak-anak kami berpuasa. Fanadhhabu ilal masjid. Kami membawa anak kami ke masjid. Wa fanaj'al lahum al-la'ab minal dan kami memberikan mereka mainan. Kalau mereka merengek menangis karena lapar, kami berikan mainan tersebut. Fikih yang bisa diambil juga tentang bagaimana hendaknya orang tua itu semangat mengajari anaknya untuk berpuasa. Dan juga di sebuah kisah tentang Umar bin Khattab, beliau pernah memukul seorang pemabuk, seorang pemabuk, di mana kata di bulan Ramadan, kata Umar bin Khattab, wailak sibyanuna siyamun, celaka kamu tidak berpuasa di bulan Ramadan, mabuk, sementara anak-anak kami berpuasa. Menunjukkan bahwa anak-anak di masa Umar bin Khattab itu mereka telah berpuasa. Kemudian selanjutnya di umur berapa? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Sebagiannya menganggap bahwasanya 10 tahun. Alasannya 10 tahun itu berkenaan dengan fisik. Karena puasa itu ibadah yang mengandalkan fisik, kekuatan fisik. Sementara perintah Nabi SAW di mana fisik itu boleh diberikan gangguan pada umur 10 tahun. Wadribuhum li asyrin, kata Nabi SAW. Pukul mereka di umur 10 tahun. Menunjukkan bahwasanya fisik itu boleh mendapatkan beban di umur 10 tahun. Dan sebagian lagi mengkiaskannya dengan sholat. Yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan anak-anak sholat di umur 7 tahun. Nah, dalam perkara ini yang zahir adalah umur 7 tahun atau usia tamyiz, dan di masa tersebut adalah usia mendidik. Usia mendidik. Yang namanya puasa kembali kepada kemampuan. Kalau tidak memungkinkan, diperkenankan mereka berbuka sambil tetap diberi semangat, diajar untuk berpuasa sampai waktu berbuka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian yang ketinggalan tadi, hikmah disyariatkannya puasa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya dengan puasa itu diharapkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa meraih ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mereka tidak berpuasa, maka ketakwaan itu dikhawatirkan akan hilang dari mereka. Maksudnya tidak berpuasa tanpa uzur. Kalau mereka berpuasa, diharapkan mereka akan mendapatkan ketakwaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka tidak berpuasa, maka mereka tidak mendapatkan ketakwaan tersebut. Kemudian yang perlu dipahami juga, yang namanya ketakwaan itu bentuknya tidak satu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Semua yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Artinya orang berpuasa di bulan Ramadan, ada yang bisa mendapatkan pahala lebih banyak, ada yang bisa mendapatkan pahala yang paling sedikit. Bersamaan mereka berpuasa dengan waktu yang sama. Dan bisa jadi sebagiannya bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya.
Sebagaimana kata Nabi SAW, "Laisa lahu hadun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sebatas rasa lapar dan haus. Kemudian ini agak panjang. Mungkin insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Bisalah selesaikan. Kejar target. Kejar target. Tentang berpuasa sebelum Ramadan. Tentang berpuasa sebelum Ramadan dan bagaimana bulan itu kita ketahui maksudnya bulan Ramadan. Pertama, berpuasa sebelum bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw wala yawmain illa rajulun kana yasumu shawman falyasum. Kata Nabi SAW, jangan seorang mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari dan tidak pula dengan dua hari. Kecuali seorang yang telah memiliki kebiasaan berpuasa dengan satu jenis puasa. Maksudnya terbiasa Senin Kamis atau dia terbiasa puasa Daud dan kebetulan hari tersebut bertepatan dengan hari tanggal 28 atau 29 dari bulan Sya'ban, itu boleh. Berarti dia mendahului bulan Ramadan. Nah, yang tidak boleh adalah mereka yang sengaja mendahului puasa Ramadan dengan tujuan berjaga-jaga. Karena di masa lalu orang-orang itu hanya mengandalkan hilal dan masing-masing kampung lihat. Kemudian selanjutnya kabar itu sulit untuk tersampaikan dalam satu hari. Kadang esok hari baru sampai. Seperti disahkan Nabi SAW pernah mendapatkan kabar dari orang Badui. Bahwasanya dia melihat hilal, sementara para sahabat di Madinah tidak ada yang lihat. Nah, dan akhirnya Nabi SAW berdasarkan kesaksian Badui tersebut, beliau perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, sehingga sebagian berpikir, jangan sampai ternyata sudah masuk Ramadan, maka kita puasa saja buat jaga-jaga. Nah, puasa yang tujuannya berjaga-jaga inilah yang tidak boleh. Kemudian selanjutnya, dari jenis puasa yang tidak boleh kita kerjakan sebelum Ramadan adalah puasa kalau telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Sebenarnya telah kita singgung. Nabi SAW, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Innama lain idza kana nisfu min Sya'ban fa amsiku anis shaum hatta yakuna Ramadan. Kalau telah masuk pertengahan dari bulan Sya'ban, maka tahanlah diri kalian dari berpuasa sampai datangnya bulan Ramadan. Nah, tapi ada keadaan di mana kita boleh berpuasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Secara kesimpulan, yang pertama, orang yang istilahnya puasa sehari, berbuka sehari, dan ujungnya ketemu dengan bulan Sya'ban, seperti yang kita singgung. Dia terbiasa puasa Daud. Akhirnya salah satu puasa Daud itu ketemu di tanggal 28 atau 29 dari bulan Sya'ban. Otomatis dia mendahului Ramadan. Ini boleh. Yang kedua, orang misalnya puasa Senin dan Kamis. Puasa Kamisnya ketemu di tanggal 28 atau puasa Seninnya ketemu tanggal 28 atau 29. Maka ini juga boleh. Atau orang yang memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, tapi dia sudah mulai di awal bulan. Kalau dia memulai di awal bulan dan dia lanjut sampai pertengahan bulan, bahkan lebih, tidak ada masalah. Karena yang dimaksud dengan hadis tersebut, kalau setelah masuk pertengahan bulan Sya'ban, jangan lagi puasa. Maksudnya orang yang mau mencari keutamaan bulan Sya'ban dengan puasa sunnah, kalau sudah masuk pertengahan nggak boleh. Tetapi kalau dia ingin misalnya mengadakan puasa sunnah yang lain, boleh, bukan karena bulan Sya'ban. Bukan karena bulan Sya'ban. Seperti misalnya, saya nggak pernah puasa Senin Kamis. Sudah mau datang bulan Ramadan, apabila saya puasa sehari aja di hari Senin. Boleh. Nah, boleh. Bukan karena Sya'ban, tapi karena puasa Senin Kamis. Walaupun bertepatan dengan Sya'ban. Kemudian
Orang yang boleh mendahului puasa Ramadan sehari 2 hari adalah orang yang punya utang puasa. Ya, sebagaimana Aisyah, beliau menyelesaikan utang puasanya itu di akhir bulan, di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban karena kesibukan beliau radhiyallahu anha melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah ada pertemuan selanjutnya tentang masalah ru'yah hilal. Ya, bagaimana bulan itu ditentukan masuknya, atau bagaimana perhitungan bulan Ramadan itu dikatakan telah sampai, itu telah datang. Wallahu ta'ala. Yang namanya modo puasa, kalau misalnya kalau nggak ada uzur, lebih tepatnya tidak usah dipoto puasanya. Cuma kalau untuk wanita hamil sama ibu menyusui, mereka ada uzur. Nanti ada pembahasan yang tersendiri, dan pembahasan tersendiri tentang orang-orang yang boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Salah satunya wanita hamil dan menyusui, karena wanita hamil dan menyusui itu ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan cukup qada tidak fidyah, cukup qada tidak fidyah, dan ada yang mengatakan dia fidyah dan juga qada. Sebagian memandang kalau dia takut untuk janinnya ada fidyah, tapi kalau dia takut janin dan dirinya, fidyah dan qada. Nanti kita sebutkan, karena kalau kita lihat berdasarkan kaidah syariat itu, ini dua hal memberatkan. Dua hal ini memberatkan. Insya Allah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Itu ada pendapat dari Abdullah bin Abbas dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga lebih cenderung mengatakan pendapat tersebut, bahwasanya cukup bagi mereka fidyah. Cukup bagi mereka fidyah. Wallahu a'lam. Terkait kemampuan orang ketika di perjalanan, dia mau melanjutkan puasa. Sementara syariatnya memang kan ngambil rusuh lebih baik. Kalau misalnya memang dia safar tapi dia punya keyakinan saya mampu, Nah, ini juga nanti akan kita sebutkan kondisi musafir ketika puasa. Ada pembahasannya. Karena syariat itu memandang ada orang yang dia punya waktu yang luas untuk mengqadha puasanya, dan ada orang yang tidak punya banyak waktu untuk mengqadha puasanya. Sehingga paling tepatnya adalah walaupun dia safar, dia selesaikan. Karena di luar bulan Ramadan kerjaannya jauh lebih berat. Kan ada yang seperti itu. Kalau misalnya kayak pekerja-pekerja kasar itu, kayak buruh di Saudi, mereka di luar bulan Ramadan kerjanya siang sampai sore. Di bulan Ramadan mereka kerja masuk malam. Jadi selama bulan Ramadan mereka bisa tuntaskan puasanya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan susah, karena mereka maksudnya pagi, pulangnya sore. Belum lagi ya, kadang ada keringanan di puncak-puncak musim panas, mereka masuk pagi jam 12 istirahat, nanti masuk lagi habis asar, sebagai untuk keringanan dari kerajaan. Dan ada orang yang nanti akan kita jelaskan pembahasannya tentang kondisi orang-orang yang misalnya kalau dia lagi berperang. Dan ada Nabi SAW, kondisi di mana Nabi SAW bahkan memerintahkan para sahabat itu ketika safar Fathu Makkah. Nabi perintahkan, beliau ketika Fathu Makkah berangkat dari Madinah sampai di suatu daerah namanya Kadid. Di Kadid itu kurang lebih 1.000 orang bersama Nabi SAW. Beliau berbuka dan perintahkan semuanya berbuka dalam keadaan beliau safar.
Nah, jadi akhirnya semua berbuka. Sedangkan nanti akan disebutkan, kita sebutkan di riwayat bahwa Nabi SAW memandang kondisi Nabi SAW melihat kita akan bertemu dengan musuh, sehingga dengan berbuka mereka jauh lebih kuat. Nah, itu ada. Ini juga sekedar catatan ya. Kalau jadi ketika puasa Ramadan ini, ketika perang Badar terjadi di bulan Ramadan, apa yang mungkin tergambar di benak kita? Apakah para sahabat itu berpuasa atau tidak? Nah, lahirnya mereka tidak berpuasa. Lahirnya mereka tidak berpuasa. Apalagi ketika awal pensyariatan puasa, perang Badar mungkin terjadi di tahun ke-4 kalau nggak salah. Nanti kita lihat sejarah. Cuma lahirnya mereka tidak berpuasa. Bukan puasa karena kondisi perang, dan dalil-dalilnya itu kita sebutkan nanti isyarat. Allah a'lam. Kalau ada kasus gini, ada non-muslim seharusnya di apa namanya di siang hari Ramadan atau dia di siang hari Ramadan. Ketika dia bersahadat terus dia langsung ikutan puasa. Dia puasa dari sisi bahasanya, artinya dia menahan diri. Dia wajib menahan diri sampai matahari terbenam. Nanti tidak makan dan tidak minum, tapi tidak dianggap berpuasa. Kan dia wajib menahan diri karena apa? Hurmatil yaum, menghormati siang hari di bulan Ramadan, di mana kaum muslim itu menahan diri dari makan dan minum. Jadi walaupun dia masuk Islam di siang hari atau sore hari, maka dia pun menahan diri sampai matahari terbenam baru dia makan dan minum, walaupun tidak dianggap berpuasa. Nah, Allah a'lam. Ini kayaknya lebih dari 2 pertemuan. شوف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم. السلام عليكم.